نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk bumi beriman mereka semua, bertakwa mereka semua, lafatahna 'alaihim, maka akan kami bukakan kepada mereka semua yang turun dari langit keberkahan buat mereka semua, yang keluar dari bumi juga keberkahan buat mereka semua. Walakin kadzabu, tapi mereka itu mendustai kami. Faqadnahu bima kanu yaksibun, kami akan timpakan azab kepada mereka sebagai efek dari perbuatan mereka. Jadi harus kita sadari, keimanan yang kita miliki, ketakwaan yang kita miliki juga berefek kepada yang lainnya. Dan hadirin sekalian, kembali di negeri kita, di negeri yang tercinta ini, Allah berikan cobaan lagi untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitar Rembang, kemudian sebagian Bogor, mana lagi? Jakarta kan? Justru yang paling heboh Jakarta. Yang paling heboh Jakarta. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, Allah berikan kesabaran lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut para ulama, ketika seseorang itu tertimpa musibah, ada 4 karakter yang mereka miliki. Pertama, sabar. Banyak di antara kita dan teman-teman kita yang tertimpa musibah, sabar. Dan kita ajak dan ajarkan kepada mereka dan generasi kita untuk selalu bersabar ketika tertimpa musibah. Kemudian bersyukur. Bersyukur kita. Kalau di Gading juga pernah kemarin ya, jalannya doang, mobilnya kerendam, tetangga kita bersama tinggi tenang. Kemudian bersyukur, syukur kita Allah masih berikan keselamatan kepada kita semua. Kemudian ada juga sikap dan sifat seseorang itu ketika tertimpa musibah, ridho. Dia tahu ini adalah qadarullah, sudah takdir dari Allah. Kemudian ada juga di antara mereka yang marah, kedumel, bahkan mengutuk Tuhan. Dan itu tercela buat kita semua. Jangan sampai kita marah sampai mengutuk Tuhan. Dan hadirin sekalian, kajian kita di hadis yang ke-16 ini juga berkaitan dengan marah. La taghdab, jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya dia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita olah dan kelola marah yang ada dalam diri kita. Sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah,
nasihatilah saya. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala la taghdab. Kemudian Nabi bersabda la taghdab. Waraddada birar qala la taghdab. Kemudian Nabi bersabda jangan kamu marah. Kemudian Nabi mengulanginya kembali. Orang itu menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau tetap bersabda jangan engkau marah. Hadirin rahimakumullah, pembelajaran juga buat kita semua. Marah, idealnya setiap kita memiliki sikap dan sifat marah. Tapi mari kita olah dan kelola marah yang ada dalam diri kita dengan baik. Marah yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang itu ada yang marah tapi gak ada juntrungannya, gak jelas, gak cimbu, sampai dia mendapat gelar MM. Apa itu MM? MML. Marah-marah dulu. Jangan sampai kita pun mendapat gelar seperti itu dari sahabat-sahabat kita atau dari teman-teman kita. Hadirin rahimakumullah, hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita semua. Mari kita olah dan kita kelola marah yang ada dalam diri kita. Kedua hadis yang kita baca, Nabi bukannya tidak pernah marah, cuma Nabi itu marahnya lihat kondisi. Karena ada yang bilang Nabi aja gak pernah marah kok. Nabi pernah marah, tapi marahnya Nabi itu ketika ada yang menyinggung tentang akidah, ada yang menyinggung tentang agama, ada yang menyinggung tentang tauhid. Tapi kalau Nabi yang disakiti dirinya sendiri, orang marah. Beda dengan kita. Kita, agama kita dihina, kita nggak marah. Kita, tauhid kita dihina, kita nggak marah. Tapi kita, kalau dihina diri kita, keluarga kita, baru kita marah. Kebalik. Ustaz tak boleh marah. Siapa bilang? Nabi juga marah kalau yang menyangkut agama dihina. Kalau Nabi kita dihina. Ini kan kadang-kadang kita ikut ketawa karena ketidaktahuan ilmu kita. Nabi kita dihina, orang itu ketawa, kita ikut ketawa. Jelek kita. Dan hadirin rahimakumullah, tadi ada laki-laki yang menanyakan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu yang mendekatkan surga dan menjauhi neraka, dan dijawab jangan tumpahkan kemarahanmu, niscaya surga akan kau dapati. Di sisi yang lain, di hadis yang lain, jangan tumpahkan kemarahanmu, niscaya surga akan kau dapati. Kemudian ada lagi seorang minta wasiat yang tadi kita baca la taghdab, sampai berulang-ulang Nabi menjawab la taghdab, jangan marah. Menahan marah. Kalau kita mendengar sesuatu masuk ke kuping kita, dan kemudian kadang-kadang kita mau marah nggak ya, marah nggak ya. Sahabat-sahabat semuanya pernah marah. Abu Bakar pernah marah ketika sahabat-sahabat Nabi yang masih lemah imannya, kemudian ketika hendak ditarik masalah zakat, mereka tidak mau. Ada yang komplain, Mas, zakat itu terjadi hanya pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullahnya wafat, jadi zakat itu terhapus. Nah, kemudian Abu Bakar marah. Ada kisah untuk kita semua, kisah hikmah. Seorang ayah memberi anaknya sebuah kantong berisi paku dan meminta kepadanya untuk menancapkan satu paku pada sebuah peti yang terbuat dari kayu kenari. Setiap kali ia marah,
dan kehilangan kesabarannya, anaknya menancapkan kurang lebih 37 paku pada hari pertama. Jadi disuruh bokapnya, disuruh bapaknya itu, kalau kamu marah, pantek paku satu, setek. Marah lagi, pantek lagi paku. Selama seminggu, anak itu belajar tentang bagaimana cara mengendalikan dirinya dan mulai menggunakan lebih sedikit jumlah paku. Dari waktu ke waktu anak itu menyadari bahwa lebih mudah untuk tetap bisa mengendalikan dirinya daripada menancapkan sebuah paku ke kotak kenari. Anak itu melaporkan kepada ayahnya setiap hari ketika dia tidak menggunakan satu paku pun. Kali ini sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu paku yang menancap pada kotak kenari itu setiap harinya ketika ia bisa mengendalikan dirinya. Seminggu berlalu, anak itu akhirnya selesai mencabut semua paku tersebut setelah memahami arti pengendalian diri dan kesabaran. Lalu ia memanggil ayahnya. Sambil menggandeng tangan anaknya, sang ayah mengajak mendekati peti tersebut sambil berkata, "Wahai anakku, kamu telah berusaha keras dan belajar untuk tidak membuat lubang pada buah kenari itu selama kamu bisa mengendalikan diri. Hanya lihat lubang pada peti kenari itu. Lubang-lubang itu tidak akan tertutup kembali seperti sedia kala. Reaksi emosionalmu dan ketidaksabaranmu akan membuat sebuah luka yang halus yang tak dapat disembuhkan di dalam hati orang lain. Tak peduli seberapa banyak kamu minta maaf, luka itu akan selalu ada di sana. Sebuah serangan lisan akan menyakiti seseorang seperti serangan fisik." Hadirin sekalian, ketika kita marah pada seseorang, kemudian kita bisa saja minta maaf kepada mereka, tapi sakit yang pernah kita berikan kepada dia tidak akan hilang. Mungkin dia memaafkan kita by lisan dia, tapi goresan hati dia kita tidak mampu menutupinya. Dan itu yang terjadi kalau kita marah, termasuk juga marah kepada anak kita. Meninggalkan marah adalah menjauhi segala sebab, segala perkara yang bisa menjerumuskan ke dalam hal tersebut. Orang marah itu kan beda, mukanya berbeda dan tidak menyelesaikan masalah. Lihat orang marah, walaupun dia dekat, tapi hatinya jauh, pakai teriak-teriak pun. Apa lu? Padahal dekat, gak mesti harus kita teriak. Apa mas? Apa mbak? Tapi kalau lagi marah, bahasanya kadang-kadang ngawur. Apa lu? Lu apa? Apa lu? Lu apa? Balik ke situ. Kadang-kadang salah sebut. Kadang-kadang salah sebut. Dasar lu ya. Muka gua kayak patah lu. Jelekin muka sendiri ya. Marah menghalangi seseorang dari berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan. Hati-hati dengan marah yang tidak bisa kita kelola. Marah menghalangi seseorang dari berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan. Dan hadirin sekalian, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, marah itu bersumber dari syaitan. Kemarahan bersumber dari syaitan. Dan harus kita sadari, orang yang tidak marah, perbuatannya dan perkataannya akan terkontrol. Bukan tidak bisa kita marah, bisa kita marah karena memang itu salah satu sifat dari manusia. Tapi alangkah indahnya kalau marah yang ada dalam diri kita kondisikan kapan kita marah, kapan kita empat, dan kapan kita empat. Orang yang kuat adalah orang yang menguasai hawa nafsunya ketika sedang marah. Orang yang kuat bukan menang pegulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai nafsunya ketika dia sedang marah. Hadirin sekalian, larangan melakukan sesuatu adalah perintah untuk melakukan kebalikannya. Saya kutip dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah juga mengatakan bukanlah maksud beliau adalah melarang memiliki rasa marah, tidak melarang, tapi mengkondisikan. Karena rasa marah itu bagian dari tabiat manusia yang pasti ada. Akan tetapi maksudnya, kuasailah dirimu ketika muncul rasa marah. Kadang-kadang kita pengen marah sama istri, kadang-kadang kita pengen marah sama anak-anak
kita pengen marah sama atasan kita. Kadang-kadang kita pengen marah sama kolega kita. Tapi marah itu mari kita olah dan kelola dengan baik, supaya kemarahanmu itu tidak menimbulkan dampak yang tidak baik. Sesungguhnya kemarahan adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam lubuk hati Bani Adam. Oleh sebab itulah Anda bisa melihat kalau orang sedang marah, maka kedua matanya pun menjadi merah dan urat lehernya menonjol dan menegak. Mana ada orang marah slow? Aku marah loh sama kamu. Itu mau bencong zaman lalu lah. Oleh sebab itulah Anda bisa melihat kalau orang sedang marah, maka kedua matanya pun menjadi merah dan urat lehernya menonjol dan menegak. Bahkan terkadang rambutnya ikut rontok dan berjatuhan akibat luapan marah. Dan berbagai hal lain yang tidak terpuji timbul di kemudian hari, sehingga terkadang pelakunya merasa sangat menyesal atas perbuatannya yang telah dia lakukan. Seperti kisah anak kecil tadi, nyesel, tapi orang yang pernah kita marahi juga ada bekasnya. Dan yang terbaik, anjuran untuk memberi maaf. Rasulullah Muhammad SAW pernah marah terhadap seseorang sahabat yang menjadi imam sholat dan terlalu panjang bacaannya, dan beliau merintahkan untuk meringankannya. Tetapi Rasulullah tidak pernah marah karena pribadinya. Ada orang yang komplain, ya Rasulullah, kalau si Anu itu imam, masya Allah panjangnya. Kemudian Nabi menasihatkan. Dan marah itu adalah sifat yang terdapat pada setiap manusia. Tiada manusia yang tidak mempunyai sifat marah. Selembek-lembeknya manusia, tetap dia ada sifat marah. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah bagaimana cara meredam amarah itu sendiri. Beruntunglah bagi orang yang dapat menahan marah, dan orang itu mendapatkan gelar sebagai orang yang sabar. Tapi alangkah ruginya jika seorang tidak kuasa dan dikuasai oleh amarahnya tadi. Berbicara bahaya marah bagi kesehatan adalah berbicara tentang bagaimana marah bisa menyebabkan penyakit. Dan dokter sudah meneliti di Eropa sana, marah, orang yang bisa mengolah dan mengelola marah itu menjadi terapi tersendiri. Marah adalah virusnya jiwa, bukan virusnya raga. Namun dampaknya juga berbahaya bagi raga. Tubuh akan tidak sehat ketika seseorang lebih suka marah daripada menahannya. Nanti ada bahasa. Penyebab timbulnya marah, pertama, tinggi hati, nggak mau kalah. Nanti kita akan bahas adu debat, adab adu debat. Kemudian bercanda berlebihan, lebay. Ini anak-anak muda, kalau bercanda jangan berlebihan. Kalau bapak-bapak udah jarang, tapi masih ada yang bercanda berlebihan. Kadang-kadang kalau bercanda aja membuat teman kita marah. Ada orang yang jarang ke masjid, kemudian kita ledekin, tumben lu, wah itu udah tumben itu, gedek tuh dia tuh. Ya Allah, dia orang percuma dong bos sholat. Udah dibilangin tumben, mau marah tapi dia enggak. Mencela dan mengejek itu pun akan menyebabkan timbulnya marah. Tamak, khianat, emosi tak ditahan. Nah solusinya, kalau kita ada marah seperti itu, pertama, kalau kita amarah timbul dalam diri kita, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua. Pertama, baca at-ta'awuz. Ada kalimat kalau diucapkan niscaya akan hilang kemarahan seseorang, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita mau marah, kita kesal dengan suami kita kesal dengan anak-anak kita, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian solusi yang berikutnya, solusi yang lain, kalau kita mau marah atau kita dalam keadaan marah, kita ingat wudu. Rasulullah bersabda, kemarahan itu dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Maka kalau kalian marah, berwudulah. Wudu. Istrinya ngingetin, kalau suaminya lagi marah sama anaknya, mas sadar, mas
Misalkan dipanggil sama suaminya, istrinya lagi marah sama anaknya, bla 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 bla. Kemudian suaminya bilang, mama wudu. Ya udah, aku wudu dulu. Ntar habis wudu aku nyambung lagi. Tapi insya Allah kalau sudah wudu mah beres. Kemudian duduk. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kalau kalian marah maka duduklah. Kalau tidak hilang juga maka tiduranlah. Kalau lagi berdiri marah juga, suruh dia duduk. Mas, jangan marah. Aku kesel. Suruh duduk. Mas, jangan kesel-kesel. Aku mabuk. Suruh tiduran. Tiduran gak bisa juga kumpruk. Diam. Dalam sebuah hadis dikatakan, ajarilah orang lain, mudahkanlah, jangan mempersulit masalah. Kalau kalian marah, maka diamlah. Mama, aku mau marah sama mama, tapi aku diam aja lah. Jadi marah tapi diam. Sujud. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketahuilah sesungguhnya marah itu bara api dalam hati manusia. Tidak mau melihat marahnya, merahnya kedua matanya dan tegaknya urat darah di lehernya. Maka siapa orang yang mendapatkan hal itu tadi, marah, maka hendaklah ia menempelkan pipinya dengan tanah. Sujud. Penyakit fisik akibat marah, dia sudah diteliti. Hipertensi atau darah tinggi. Hati-hati. Apalagi anak-anak sekarang udah tahu. Papa jangan marah-marah, papa. Ntar papa darah tingginya kumat. Hipertensi disebut juga dengan darah tinggi. Darah tinggi sering terjadi karena kemarahan tingkat tinggi. Hipertensi dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Kita kan banyak tuh nonton sinetron. Ketika orang lagi marah, tahu-tahu pegang dadanya. Wah, bahaya sekali penyakit-penyakit seperti itu akibat dari marah yang akan bercabang pada penyakit-penyakit yang membahayakan. Kemudian lemahnya tubuh. Lihat, orang habis marah biasanya semangatnya waktu lagi marah karena dibisiki oleh setan. Tapi kalau udah marah, baru dia, ya Allah, aku nyesal. Bagaimana ya cara aku minta maaf sama orang yang aku omelin tadi? Baru dia duduk lemes. Marah yang dapat membuat otot menjadi tegang akan menimbulkan kelelahan tubuh. Marah semenit saja seperti 4 jam bekerja. Surveinya gitu. Marah semenit seperti 4 jam bekerja. Karena akibat dari marah, kelelahan akan terjadi dan menimbulkan metabolisme tubuh menurun. Jika metabolisme menurun, tentu saja penyakit dari luar akan mudah masuki tubuh kita. Kemudian lemah otak. Orang yang memarah, hati-hati, lemah otaknya. Marah selain berakibat hipertensi dan lemahnya tubuh, dapat melemahkan otak yang menyebabkan fungsi dari otak akan menurun drastis. Mikirnya lelah karena bekas marah tadi. Mengapa hal itu terjadi? Ketika marah, darah dalam otak berkurang, darah lebih banyak mengalir pada otot-otot besar. Sehingga darah sebagai suatu yang penting dalam otak akan berkurang. Darah yang sebagai asupan oksigen ke otak akan berkurang, sehingga orang yang marah tidak dapat berkonsentrasi, tidak dapat mengontrol sebuah tindakan, dan tindakan yang tidak terkontrol akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak pembunuhan yang tanpa disengaja alasannya gara-gara marah duluan, tempeleng orang. Udah itu ada perbuatan yang lain. Kalau ada pisau di sampingnya, mungkin pisau itu pun ditusukkan ke orang yang diomelin. Jadi bahaya buat kita semua. Minggu lalu ada anak yang membunuh orang tuanya. Minggu lalu ada mayat ditaruh di kulkas. Bukan daging ayam sekarang ditaruh di kulkas. Daging keluarganya ditaruh di kulkas. Allah. Kemarin di Bonang ada mayat yang 3 hari ditemukan di rumahnya. Allah. Kasusnya masih belum kita dapatkan lagi. Tips menanggulangi kemarahan: berdoa dalam hati. Khusus orang muslim membaca ta'awuz. Ketika marah jangan banyak bicara, disebabkan dengan berbicara akan menambah tensi marah semakin tinggi. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ketika marah sama anak kita cuma melotot doang. Udah, diam. Ubah posisi. Tadi ubah posisi maksudnya ketika Anda marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika marah dalam keadaan duduk, ya tidur saja.
tiduran. Kalau tiduran kan marahnya cuma lihat langit-langit doang. Tapi kalau masih berdiri, masih ngejogrok fisiknya kita omelin, ya udah siap-siap kita. Tadi baru jewer kupingnya, pipinya masih itu bisa ngemelek kita. Badannya masih berdiri, kaki kita bisa main. Dia masih kelihatan udah jatuh, masih kepalanya masih utuh, kecitak lagi kita. Setan. Kemudian hadirin sekalian, berwudu dengan basuh air ke wajah, insya Allah tubuh marah akan segera hilang. Tips yang lain diambil dari Syekh Wahid Bali Hafizullah, menyebutkan beberapa tips untuk menanggulangi marah. Tadi baca ta'awud. Ta'awudnya jangan tidak dinikmati, jangan tidak dihayati. Kadang-kadang kita ta'awud tapi masih marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marah lagi. Berarti tidak dinikmati ta'awudnya. Kita nikmati ta'awudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Mengingat besarnya pahala orang yang bisa menahan luapan marah. Kadang-kadang ada orang yang bisa nahan. Gua nahan marah, tapi masih ngecitak juga. Mengambil sikap diam, tidak bicara, duduk atau berbaring, memikirkan betapa jeleknya penampilan apabila sedang dalam keadaan marah. Dia banyak anak-anak balita itu, walaupun kita mengklaim bahwa diri kita orang yang baik, tapi nanti di sesi yang lain dia akan ketemu dengan kita. Dia sudah tahu karakter kita, dia sudah tahu, dan dia mengambil kesimpulan bahwa kita adalah pemarah. Padahal kita tidak memarah sebenarnya, tapi ketika kita sekali ketemu marah dengan dia, contoh teman-teman yang di masjid misalnya, ada anak kecil lari-lari, kemudian dia nggak marah, dia cuma tunjuk doang gini. Nah biasanya itu udah takut banget nih. Padahal itu baru nunjuk doang, belum mulut yang keluar. Kalau mulut yang keluar, jangan-jangan baru parkir doang, melihat kita yang tadi nunjuk, dia nggak mau keluar. Bahayanya. Makanya kita olah dan kita kelola marah kita. Kan kadang ada anak-anak nih yang lari-lari. Kalau di kita mah jarang, di harus bolos aja. Di masjid-masjid sekitar kita yang lain, kadang malah ditambah dengan mulut, dengan omongan. Hei, jangan lari-lari, masjid ini. Namanya anak kecil, lumrah ketika melihat yang lapang kayak ini, pengennya dia lari sama temennya, walaupun gak disuruh. Oh kadang-kadang assalamualaikum itu jadi start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa kita marah. Kalau kita marah, besok dia kenal muka kita. Jangankan di masjid, waktu ketemu di jalan pun dia ngumpet. Guru-guru juga sama. Kadang-kadang di sekolah ada guru yang ngomelin siswanya, nah, besok dia nggak masuk. Kenapa kamu nggak masuk? Aku ada pelajaran olahraga misalnya. Kenapa ada pelajaran olahraga? Ya nggak apa-apa sih. Dipaksa, tahu-tahu ingat muka gurunya. Gurunya galak. Padahal dia nggak marah, baru galak doang, baru nunjuk tangan doang, dia udah inget-inget seumur hidup. Meninggalkan berbagai bentuk celaan, makian, tuduhan, laknat, dan cercaan, karena itu semua termasuk perangai orang-orang yang bodoh. Berwudu dan sholat lebih religius. Kita memposisikan andai dia menjadi saya, andai saya menjadi dia. Jika selama ini Anda kurang aktif di pengajian atau berkegiatan keagamaan lainnya, kenapa tidak segera memulainya lagi? Berada di komunitas spiritual. Bagi bapak-bapak yang udah jauh dengan majelis ta'lim, mari kita dekatkan diri lagi, bergabung di komunitas spiritual. Nah, kayak hari ini tuh ada dataan jemaah, boleh kita nggak masalah. Kadang-kadang kita disuruh nulis doang takut. Kalau di masjid mah jangan takut. Giliran cewek aja yang minta aplikasi. Akan membantu diri kita mencapai prospek filosofi yang positif dan pada akhirnya akan mengatakan segala kesinisan, amarah, dan agresi. Seringlah tertawa, tapi tertawanya yang gak lebay. Karena walaupun sulit dohiki fa'inna kasratat dohiki tumitul qalbi. Jangan banyak-banyak tertawa, karena tertawa bisa mematikan hati. Amarah dan humor memang tidak sama dan tak mungkin dalam satu waktu. Sehingga jika Anda mau tertawa, dan tak ada salahnya Anda menertawakan diri sendiri pada saat suasana mulai
maka amarah yang siap keluar bakal meledak. Jika Anda bisa menganggap tragedi itu hanyalah sebuah banyolan belaka. Kita mau marah, nyanyi dunia ini, nggak jadi marah. Kita mau marah nih, istri kita udah buat kesel kita, cari bahan yang membuat kita tertawa, tapi nggak boleh lebay tertawa. Kemudian mendengarkan, cobalah untuk menutup mulut, diam. Mendengarkan, sudah banyak bukti bahwa diam sanggup meredam amarah. Saat bersitegang dengan lawan bicara, setelah itu saat Anda berbicara, maka nada bicara Anda akan terdengar lebih bijak. Ini bisa membuat orang lain belajar kepada Anda. Anak-anak kalau misalkan lagi nonton ILC itu didampingi. Kalau bapak-bapak udah terkontrol. Tapi kalau anak-anak, itu lagi marah-marahan. Saya pernah nonton ILC lagi marah-marahan, anak di sebelah, masa itu berantem? Hati-hati. Tingkatkan empati. Lihatlah situasinya menurut sudut pandang orang lain. Kenapa ya dia marah sama aku? Apakah ucapanku yang membuat dia marah? Kita muhasabah. Ini akan membuat Anda menemukan kecakapan baru, bahwa Anda bisa merasakan apa yang mereka rasakan, maka orang lain akan lebih menghargai Anda. Memaafkan, betapapun Anda pernah luka di hati yang dalam membekas, cobalah untuk memaafkan, meskipun menurut Anda hal itu tidak mungkin untuk dimaafkan. Ada orang yang sudah memilih kita, tahu-tahu dia minta maaf, sakit, tapi Tuhan saja Maha Pengampun. Masa ya kita enggak? Cuma sakitnya itu masih ada, masih membekas. Gimana sakitnya? Masih di hati. Anda akan merasakan pelepasan beban yang membuat hidup jauh lebih ringan untuk dijalani. Kemudian toleransi, belajar menerima orang lain seperti apa adanya, bukan ingin menjadikan mereka sesuai kehendak Anda. Belajar menerima orang lain seperti apa adanya. Kita diomelin orang, kita diem aja. Nanti ketika dia habis ngomel, kita nggak merasa salah, baru kita nanya, Mas, sampai marah saya itu kenapa ya? Kamu di sini kan? Bukan, aku mirip. Miliki sikap, miliki sahabat karib. Seorang sahabat karib bisa dipercaya dan dapat memberikan dukungan buat Anda pada saat diperlukan. Sahabat juga tempat untuk berbagi. Dengan berbagi, gemuruh amarah akan menemukan pelepasannya sehingga bisa diredakan. Cari teman curhat yang berkualitas. Kalau tidak ada teman curhat, nanti justru amarahnya itu meluap-luap karena tidak ada ungkapan yang bisa meredam emosi kita. Kalau misalnya ada teman, sebenarnya gue pengen marah tuh sama si Anu. Nah, kemudian teman kita nasihatin, udah nggak usah. Nah, itu ada teman curhat. Bahasa positif dan lugas, meskipun marah karena merasakan ketidakadilan pada diri Anda, tetaplah fokus dan selektif. Gunakan bahasa positif namun lugas, simpel dengan nada suara yang rendah. Ini bisa membuat rasa marah meredah. Bicara Anda pun akan lebih diperhatikan dibandingkan jika Anda mengungkapkannya dengan nada tinggi dan keras. Apalagi jika sampai memaki dan menghujat, yang mana bisa saja seluruh isi kebun binatang keluar dari mulut Anda. Biasanya orang marah itu kan keluar semua. Sekarang jangankan marah, yang tidak marah aja binatang keluar semua. Wih lu, anjing lu. Banyak anak-anak milenial sekarang bahasa anjing seperti itu dianggap biasa. Saya kan ngajar juga di SMA dan di kampus itu juga banyak teman-teman mahasiswa yang ngomong anjing itu dianggap biasa. Bro, anjing lu mana aja? Dia lupa udah dianjing-anjingin sama temannya. Kadang-kadang manggilnya monyet kan? Ya sini, gua nitip dong si Omay. Udah dipanggil monyet, nitip, mau lagi gitu. Aduh. Memelihara binatang. Nah, daripada seluruh isi kebun binatang keluar dari mulut, saat marah mendingan Anda melihara hewan kesayangan, kucing. Dan kalau Anda yang tidak punya kucing, ibu-ibu, kalau lagi nyapu, tahu-tahu nyapu kucing lewat, kita ajong sama dia.
ditendang. Tapi kalau kita punya kucing, kita kasihan sama dia, kita kasih makan dia, kemudian kita akan timbul pikiran, dengan binatang aja kita sayang, masa dengan manusia kita nggak bisa? Dengan kucing aja kita bisa lembut, dengan ayam aja kita bisa lembut. Lihat orang yang melihara ayam, apalagi ayam jago, diurus-urus. Saya dulu kecil memelihara ayam, dan tetangga saya itu memelihara ayam jago, apa namanya yang suka diaduk, ayam Bangkok. Kadang-kadang ayamnya udah mandi, orangnya belum. Sama kayak sekarang nih burung nih. Burung makanannya mahal, terus disayang banget tuh burung, dimandiin tuh burung, dianya lupa belum mandi. Makanannya mahal, kadang-kadang anaknya aja kalah jajannya sama burungnya. Bapak bagi dulu Pak, bagi. Bapak buat beli makanan burung, lupa sama anak. Tapi kalau misalnya dia belajar dari pelihara binatang apapun itu yang dihalalkan dalam Islam, silakan. Itu belajar mengolah dan mengelola marah yang ada dalam diri kita saat ini. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi, kadang-kadang kita marah itu karena berbeda pendapat, ngotot gitu. Ada adabnya beda pendapat. Pertama, menyadari bahwa perbedaan dalam hal adalah sesuatu yang pasti ada, ikhtilaf rahmatun, sehingga penyatuan pendapat adalah sesuatu yang cenderung tidak mungkin. Kita dulu sebelum berumah tangga, ini dalam keluarga contohnya, sebelum berumah tangga kita masih single. Ketika kita mau ke kampus saja kita udah nanya, ini baju apa ya hari ini? Apakah baju putih, apa baju hitam, apa baju kuning? Kita celananya yang mana ya? Itu baru satu orang. Bagaimana kalau nanti kita sudah berumah tangga, dua orang, individu yang berbeda, pikiran yang berbeda, makanan yang berbeda, itu pasti akan timbul. Itu yang suami istri, yang satu tempat tidur, bagaimana yang beda rumah? Banyak pemikiran-pemikiran yang akan berbeda. Dan jika dipaksakan justru akan mengarah pada perpecahan. Yang lebih diperlukan adalah kesadaran akan perbedaan tersebut. Kita sadar bahwa setiap manusia berbeda pemikirannya. Kemudian mengikuti manhaj yang moderat, pertengahan, dan menghindari sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya urusan yang terbaik adalah yang pertengahan. Maksudnya yang moderat sini, kalau berbeda pendapat kayak kita di sini kan berbeda pendapat, ada yang kunut dan yang tidak kunut. Tergantung imamnya, kalau imamnya kunut ikut kunut, kalau imamnya langsung sujud, ya terpaksa kita sujud. Bagi yang mazhabnya Syafi'i, kalau dapat imamnya yang Maliki, Hanafi, ya dia langsung sujud, ya wis dulu. Jangan sampai imamnya udah sujud kita Allah mati di firman. Kalau ada yang mau di belakang, oh, lagi gila lagi sholat. Kalau imamnya udah sujud dia masih. Nah kalau misalkan imamnya yang Syafi'i kunut dia nggak mau, dia langsung sujud, ya koplak juga. Itu kita olah dan kita kelola, moderat, kita hargai. Hendaknya kita fokus pada hal-hal yang muhkamat atau jelas penafsirannya dan menghindari perdebatan seputar hal yang mutasyabihat atau masih rancu. Itu udah bahas kemarin di hadis yang sebelumnya. Kemudian tidak mengingkari secara mutlak atau final terhadap masalah-masalah istihadiyah yang masih khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah kita harus paham, kita harus memaklumi. Yang tidak ada tolerir adalah khilaf. Khilaf pun masih banyak orang yang mesti memaafkan. Khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada khilaf, ada khilafiyah. Kalau khilafiyah perbedaan pendapat, tapi kalau khilaf, kadang-kadang seseorang melakukan sesuatu, aku khilaf, salah jalan. Pentingnya membaca dan menelaah perbedaan di antara ulama. Kan kita misalkan ada pendapat ulama ini berbeda, ada pendapat ulama ini berbeda, ya wis kita tanamkan dalam pikiran kita dan pemikiran kita. Kita harus memahami, membaca dan menelaah perbedaan di antara ulama. Sebab dan dalil-dalilnya
menguatkan toleransi dan menghindari sikap reaktif dalam menanggapi perbedaan yang lebay. Ketika ada perbedaan di antara para ulama, kitanya juga harus ngerti. Jangan sampai kita membetul-betulkan ulama ini, ulama ini, ulama ini. Khawatir buat kita semua. Kalau misalkan ulama itu masih sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, kita ikuti. Kalaupun ada perbedaan pendapat, kita cari lagi mana yang lebih baik pendapat mereka. Kalau misalkan kita tidak sependapat dengan ulama A, ya udah, biarkan saja. Kalau Anda sependapat dengan ulama B, ikuti. Kadang-kadang dengan ini gak akur, dengan ini gak akur. Anda akur dengan siapa? Dengan ulama gak akur. Dengan ulama tidak mengikuti. Ulama yang mana mau diikuti nanti? Nah, hadirin sekalian, kalau ulama itu masih sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, kita ikuti. Kalau tidak sesuai, ya ini juga bencana buat kita semua. Dan bencana yang paling dahsyat itu bukan bencana banjir bandang kemarin. Kata Nabi, ada bencana yang lebih dahsyat. Afatuddin salasun, bencana agama. Dan bencana agama itu 3. Faqihun fajirun, orang yang faqih, tahu hukum, tapi dia tidak mau merealisasikan hukum itu dalam kehidupannya. Udah tahu kayak gitu salah, tapi dia tetap langgar. Nah, faqihun fajirun, ahli fikih yang tidak merealisasikan fikihnya dalam kehidupan. Kemudian imamun jairun, imam yang zalim, pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga mujtahidun jahilun. Mujtahid, orang yang akan membuat kebijakan, mengambil kebijakan, tapi dia zalim, tapi dia mujtahidun jahil. Jahil itu bodoh. Dia ngambil kebijakan ini, tapi dia bodoh, tidak memahami apa yang dia ambil, apa yang akan dia berikan, dan apa yang sudah diberikan. Maka di sebelum pemilu itu kita sudah sampaikan, mujtahidun jahilun, jangan sampai Anda memilih anggota dewan tapi yang kita pilih itu gak ngerti urusan umat, gak ngerti apa yang kita inginkan, dan itu menjadi bencana agama buat kita semua. Alhamdulillah. Menyibukkan diri dengan agenda umat yang lebih besar dan prioritas. Berdebat, membahas, menanggapi masalah khilafiyah tidak akan pernah selesai. Kalau kita membahas khilafiyah di umum kayak ini jadinya debatable. Yang ini ngomongnya ini, yang ini ngomongnya ini, yang ini ngomong gak bakal selesai akhir zaman. Kecuali untuk penguatan boleh saja di area yang tertutup adakan workshop mazhab ini saja yang dibahas, pengikutnya ya mazhab itu saja. Tapi kalau misalkan mau memperlebar sayap di sini, ngajak temannya yang tadinya kayak kita memisahkan yang tadinya NU ditarik ke Muhammadiyah, yang tadi Muhammadiyah tarik ke NU, bisa tarik ulur ila akhir zaman itu tidak akan selesai karena punya dalil tersendiri dan semuanya sahih. Aku akan menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada dalam pihak yang benar. Dan ini juga ikhtilaf. Ada yang bilang, kalau memang kita benar, sampai tetes darah yang terakhir kita harus pertahankan. Kalau Imam Syafi'i bilang, saya akan meninggalkan kalau teman debat saya ini tidak ada ilmunya. Maksudnya tidak ada ilmunya, ngapain ngobrol lama-lama, gak nyambung, gak sambung ke Cikokol, gak nyambung dong. Jadi kalau ngobrol bisa sudah tahu kita ilmunya sedikit, ajak ngobrol sama yang ilmunya banyak, jadi kita dapat dan dia juga bisa memberikan pencerahan kepada kita. Kalau misalnya kita ajak ngomong yang lebih bawah dari kita, mungkin kesombongan kita akan muncul. Kemudian kesombongan kita akan muncul dan kita menjudge bahwa kita lebih baik dari dia. Minimal selevel. Kalau lagi debat, kalau lagi ngobrol baru. Nah itu ada berubah. Kalau lagi ngobrol ya. Kayak kita misalkan nonton ILC, yang satu S1, yang satu S2, S3, lawannya SMA. Berarti yang diketahui orang yang mana? Yang S3-nya ngapain ngobrol adu pendapat sama SMA? Justru yang malu yang paling tinggi. Kecuali ngobrol adu pendapat diketahui orang. Makanya Imam Syafi'i bilang, aku akan kabur kalau teman debat aku yang gak ada ilmunya. Tapi kalau ngobrol baru dengan siapa saja.
bekerja sama dan membantu dalam hal yang disepakati serta saling bertoleransi dan memahami dalam hal yang masih berbeda dan belum disepakati. Mutasyabihat tadi. Tidak gegabah dan mudah dalam mengkafirkan orang. Tidak gegabah mengkafirkan orang. Siapa orang yang berkata kepada saudaranya, "Hei kafir," ayat makna teman-teman yang di dalam kita, yang satu akidah. Kalau yang di luar akidah mah udah ketahuan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini kan yang lagi rame gitu. Tepuk apa tuh? Tepuk anak TK. Tepuk semangat, tetap aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Islam, yes. Kafir, no. Jadi masalah di negara kita. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka dosa pengkafiran ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika dia benar dalam berkata, maka tidak apa-apa. Tapi jika tidak, maka ucapan itu akan kembali kepadanya. Ketika kita marah, kadang-kadang kita gampang mengkafirkan, "Kafir dia kali." Padahal dia sholat bareng sama kita. Tapi ketika kita marah, sholat tapi lu kayak kafir lu, itu bahaya. Dan terakhir buat kita semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu luang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi harus kita sadari, marah itu bagian dari setan. Wa'atullah wa rasulah wa la tanaza'u, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah mereka semua, ila sabili rabbik, ke jalan Allah, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izah, dengan nasihat, wajadilhum, dengan berdebat. Debat itu kan ayat di mana marah yang terkontrol. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita mampu dan kita mau mengelola marah yang ada dalam diri kita, sehingga marah kita marah yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita mampu menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mampu mengajak diri kita, mengajak istri kita, mengajak anak-anak kita, mengajak warga kita menjadi hamba yang tidak gampang marah. Kemudian bersama-sama kita berniat menuju ridhonya Allah. Insyaallah kita bukan hanya berkumpul di sini, tapi juga kita berniat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul